Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sekali Channel. Baik, teman-teman, kali ini Sekali Channel akan membahas tentang ketentuan pelaksanaan SKD CPNS ya yang diadakan oleh Kemenag tahap 1 ya di tanggal 20 September sampai 7 Oktober 2021. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, yang belum subscribe Sekali Channel, silahkan subscribe supaya Sekali Channel bisa terus membuat video-video yang bermanfaat untuk disajikan kepada teman-teman semua. Nah, di sini Sekali Channel juga sudah mengupload banyak video tentang bagaimana cara-cara mendapatkan bantuan pemerintah, kemudian informasi-informasi tentang PNS, CPNS, dan lain sebagainya. Silahkan dibuka dan ditonton. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Baik, langsung saja teman-teman, kita ke pembahasan mengenai ketentuan pelaksanaan SKD Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Nah, CPNS Kemenag tahap 1 ini dari tanggal 20 September sampai 7 Oktober 2021 ya. Yang pertama, ketentuannya adalah bagi teman-teman yang peserta SKD, ketentuannya teman-teman harus dalam kondisi sehat ya dan mengikuti protokol kesehatan tentunya. Yang kedua, membawa kartu peserta ujian seleksi CPNS 2021 ya yang sudah di akun SSCASN itu ya, dicetak kemudian dibawa, jangan sampai lupa ya. Kebanyakan peserta kadang lupa membawa kartu peserta ujian itu sendiri ya. Nah, yang selanjutnya adalah membawa KTP asli ya, itu jangan lupa, jangan membawa fotokopian. Perlu dan penting membawa KTP asli. Kalau tidak ada KTP mungkin bisa surat keterangan pengganti KTP ya yang masih berlaku ya. Kemudian atau ya kartu keluarga asli ya. Kemudian yang selanjutnya membawa hasil swab tes PCR ya, maksimal 2 kali 24 ya. Jadi 2 kali 24 itu 2 hari ya. Hasil swab tes PCR-nya ya. Jadi 2 hari kalau tes swab PCR atau atau rapid test antigen. Nah, kalau rapid test antigen ini maksimal 1 kali 24 jam ya atau 1 hari ya dengan hasil negatif atau non reaktif. Nah, ini wajib membawa. Kalau swab test PCR 2 hari ya, maksimal 2 hari. Kalau rapid test antigen itu 1 hari ya atau 1 kali 24 jam dan hasilnya harus negatif dan non reaktif ya, atau non reaktif ya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman membawa formulir deklarasi sehat yang telah diisi dan dicetak. Nah, biasanya kita di akun SSCASN itu kita membuat pernyataan deklarasi sehat. Nah, itu dicetak ya, di print ya, kemudian dibawa. Kemudian yang selanjutnya membawa alat tulis pribadi ya, ATK ya, pensil, kemudian perlengkapan pulpen ya, ATK lah ya. Jadi itu harus dibawa, jangan sampai nanti ketika pelaksanaan teman-teman minjem ke peserta lain ya kan. Itu menghambat kita dan menghambat orang lain juga gitu ya, merepotkan orang lain. Itu jangan sampai terjadi teman-teman. Nah, yang selanjutnya memakai masker ya, minimal 3 lapis. Kemudian membawa kain di bagian luarnya tuh, didobel maskernya. Jadi masker kemudian didobel maskernya ya. Jadi supaya safety juga teman-teman, karena di lokasi tes SKD kan kita tidak tahu orang dari mana aja kan, kita juga tidak mengenal. Nah, itu supaya safety kita memakai masker minimal 3 lapis gitu supaya safety ke kitanya juga. Kemudian yang selanjutnya untuk pria nih.
Nah, perlu diingat nih, kadang ada aja yang tidak sesuai ketentuan ya. Makanya saya di sini coba share ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan dalam SKD ini gitu ya. Yang pertama untuk pria itu kemeja putih polos tanpa corak. Gitu, inget tuh. Kemejanya putih polos tanpa corak apapun. Kemudian bawahan gelap ya, bukan jeans ya atau corduroy ya. Pokoknya bahan celana bahan ya. Bawahannya gelap gitu ya, bahan. Kemudian sepatu tertutup dan memakai pita merah putih yang dikaitkan di lengan sebelah kiri. Nah, ini jangan lupa nih. Untuk pria, bajunya putih, celananya hitam ya atau gelap, bukan jeans tapi ya celana bahan biasa. Kemudian sepatu tertutup. Nah, memakai pita merah putih yang dikaitkan di lengan sebelah kiri. Ya, itu jangan lupa tuh. Nah, kemudian yang selanjutnya ya untuk wanita nih. Kemeja putih polos tanpa corak sama ya, bawahan gelap sama bukan jeans juga sama. Kemudian jilbab warna hitam bagi yang berkerudung ya. Jadi bagi yang berkerudung itu kerudungnya warna hitam. Kemudian sepatu tertutup dan memakai pita merah putih yang dikaitkan di lengan sebelah kiri. Sama ya, ini jangan lupa nih. Menggunakan pita juga. Kemudian yang selanjutnya menjaga jarak minimal 1 meter dan mencuci tangan. Nah, itu harus ya, wajib pokoknya sekarang di masa pandemi ini, teman-teman. Kemudian tidak membawa kendaraan pribadi. Ya, jadi diharapkan tidak membawa kendaraan pribadi karena bisa menimbulkan kepadatan ya. Jadi diharapkan untuk menggunakan layanan transportasi umum ya. Kemudian selanjutnya peserta wajib hadir 90 menit sebelum SKD dimulai. Ya, jadi wajib hadir nih 90 menit, jangan sampai pada waktu tes kita belum hadir atau kita baru datang. Nah, itu bisa terburu-buru dan mungkin bisa mengganggu yang lain juga gitu ya. Kemudian yang selanjutnya registrasi dan pemberian PIN ditutup ya 45 menit sebelum SKD dimulai. Nah, ini 45 menit ini PIN akan ditutup ya. Makanya tadi diwajibkan hadir 90 menit sebelum SKD dimulai gitu ya. Kemudian yang selanjutnya peserta yang terlambat hadir atau tidak hadir dengan alasan apapun maka dinyatakan gugur. Jadi mau alasannya sakit, mau alasannya ada keperluan keluarga ya berarti tidak ikut pelaksanaan SKD gitu ya. Nah, itu dinyatakan gugur. Ya, selanjutnya kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi masing-masing. Jadi nanti ketika pelaksanaan SKD ya kita ditentukan oleh kemampuan kita sendiri gitu ya. Makanya selalu berusaha dan selalu berdoa gitu ya. Kemudian yang selanjutnya bagi peserta yang terkonfirmasi positif COVID-19 nih, bagi yang terkonfirmasi positif gitu ya, kan itu bukan kemauan kita. Dan sedang menjalani perawatan atau isolasi mandiri, wajib menyampaikan laporan kepada panitia ya. Pada panitia seleksi CPNS Kemenag ya. Di portal ini nih. Ya, nanti saya tulis ya portalnya atau lamannya di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa save portalnya dan bisa langsung searching atau bisa langsung masuk ke lamannya. Nanti saya tuliskan di deskripsi. Nah, setelah teman-teman misalkan ya kita nggak mau lah ya. Jadi teman-teman kalau misalkan terkonfirmasi ya bisa laporkan melalui halaman ini ya. Dengan melampirkan bukti surat keterangan dokter atau hasil swab tes PCR dan keterangan menjalani perawatan atau isolasi dari pejabat yang berwenang sebelum jadwal pelaksanaan ujian. Nah, jadi ini penting teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ya kita tidak mau ya, kita maunya semua peserta SKD sehat, kemudian tidak terkena positif COVID, semuanya non reaktif atau semuanya negatif lah ya. Tapi kalaupun memang ya kena misalkan ya atau sedang perawatan, nah kita harus wajib lapor di halaman ini ya, halaman Kemenag ini yang nanti saya tulis di deskripsi. Nah, dengan melampirkan surat keterangan dokter, kemudian hasil swab
atau PCR gitu ya. Sebelum jadwal pelaksanaan ujian. Jadi kalau sesudah jadwal nggak bisa ya. Sebelum pelaksanaan ujian gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman info yang bisa saya share ya. Info tentang ketentuan pelaksanaan SKD CPNS Kemendag tahap 1. Semoga info ini bisa bermanfaat. Kemudian yang sekali lagi yang belum subscribe silakan subscribe. Kemudian jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain nih supaya teman-teman lain juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.